Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini mahasiswa baru terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Saya di sini akan menyampaikan resume materi PBAK. Materi resume yang hari pertama, materi yang pertama adalah akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Malang sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jamiah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga mahasiswa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Gmeet, e-learning, dan lain-lain. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Resumen materi yang kedua masih tentang akademik. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama berpikir ilmiah, yang kedua berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan tampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan lewat. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga kreatif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. UIN Maliki juga memiliki lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Lalu resumen hari kedua, materi yang pertama DEMA. DEMA merupakan Dewan Eksekutif Mahasiswa yang merupakan intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi, wakilnya adalah Ahmad Fawaid. Fungsi DEMA yang pertama sebagai pelaksana program kemahasiswaan, yang kedua sebagai lembaga
yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas Dema, adapun tugas Dema, yang pertama melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lalu materi yang kedua adalah SEMA, Senat Mahasiswa, yang sekarang diketuai oleh Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah sebagai berikut. Fungsi SEMA adalah sebagai berikut. Advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Adapun tugasnya, yang pertama, mengawasi dan mengontrol Dema Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Adapun wewenang SEMA, membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilu. Ada pun resumen materi yang ketiga, UKM. UKM yang pertama adalah UKM Menwa, organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution tahun 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Fungsi resimen mahasiswa, mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Tugasnya yaitu membantu TNI Polri dan juga rektor. UKM Pramuka. Racana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021. Program kerja Anjang Sana, Kuarcap Kewarda dan Kuarnas. Perkemahan Wirakarya. Temu alumni atau family gathering. Musyawarah Pandega. Tugas, rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, dan lain-lain. UKM PMI, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa, Dies Natalis. UKM SR, seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. UKM Mapala Tursina, organisasi pencinta alam. Kegiatan utama yaitu rekreasi, mendaki, sosial, bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing, orat, dan lain-lainnya. UKM Simfoni, program harian Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, dan lain-lain. Program mingguan Simfoni Weekend Show, Daybak, Simfoni Soccer, Fresh Sunday, dan lain-lain. Materi yang keempat adalah kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. 3 kekuatan pengubah dunia adalah
kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara menjadi generasi unggul. Yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Memiliki digital question, kesalehan, peduli sosial. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi wasatiyah berarti jalan tengah. Posisi tengah berkeadilan. Dasar teologis Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting? Kenapa moderasi penting di Indonesia? Karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia, serta mengganggu agenda moderasi Islam. Peran mahasiswa UIN Malang. Yang pertama, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Materi yang terakhir, modernisasi beragama dalam bingkai NKRI. Berbeda agama. Modernisasi Islam secara etimologi, kedua secara terminologi itu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan beragama, toleransi dengan berpijak pada prinsip atau waljinah atau rasiologika. Yang ketiga, dasar biologis yaitu Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Mengapa modernisasi penting di Indonesia? Karena pertama, karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaan dan harmonisasi baik antar nama, agama, atau beda agama. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.